Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Sekarang kita akan teruskan lagi novel yang berjudul Chat Mesra Suamiku dan Istri Barunya karya Siti Rohmah. Kemudian, karena kesal meladeni Niki, akhirnya Selo matikan teleponnya. Ia duduk sambil menyandar dan meluapkan kekesalannya pada Niki. Benar-benar sudah gila itu orang. Dia yang merampas, malah menuduh orang seenaknya. Gerutu Selo sendirian. Wajahnya tampak dilipat karena kesal dengan Niki. Sementara itu, orang tua Arsha mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Halo, ucap Bu Ismi ketika mengangkat telepon. Halo Bu, apa benar ini orang tua dari saudara Arsha? Di kontaknya saya lihat ia menghubungi ibunya sebelum kejadian. Tutur Pak Polisi. Kali ini Bu Ismi serius menanggapinya. Iya benar, ini ada apa ya? Apa ada yang diperbuat anak saya lagi? Tanya Bu Ismi. Bukan Bu, Pak Arsha mengalami kecelakaan. Taksi yang dia tumpangi menabrak pembatas jalan dan Pak Arsha saat ini ada di ruang ICU. Kondisinya kritis Bu. Jawab Pak Polisi membuat Bu Ismi lemas seketika. Bu Ismi teringat kata-katanya 2 bulan lalu ketika Arsha ditahan polisi karena kedapatan obat-obatan terlarang. Ia teringat kata-katanya yang cukup fatal kepada anaknya itu. Waktu itu dia berkata, "Ya Allah, bikin ulah apa lagi sih itu anak? Kenapa nggak mati aja sekalian?" Kenang Bu Ismi sambil berkaca-kaca. Kata-katanya itu terbayang selalu di otaknya. Bu, ibu baik-baik saja? Tanya polisi yang menghubunginya. Iya Pak, maaf saya shock. Di mana anak saya Pak? Di rumah sakit mana? Tanya Bu Ismi panik. Rumah sakit Husada Kasih Bu. Silakan datang ke sini. Ia sudah mendapatkan fasilitas ICU. Sebab tadi orang yang menolongnya kenal dengan Pak Arsha, sahut Pak Polisi. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tutup Bu Ismi setelah Pak Polisi memberikan salam. Ia masih tidak menyangka ucapannya 2 bulan lalu kini menjadi kenyataan. Bu Ismi terpukul. Ia menangis setelah menutup teleponnya. Sang suami pun menghampirinya dan mengajak istrinya untuk segera ke rumah sakit. Mereka sengaja tidak menghubungi Selo karena mereka sudah resmi bercerai secara agama. Hubungan mereka seharusnya sudah putus, apalagi ini antara mertua dan menantu. Bu Ismi merasa sungkan pada Selo jika menghubunginya. Namun entah kenapa Selo yang tiba-tiba menghubungi Bu Ismi. Halo Ma, Mama tahu keberadaan Mas Arsha. Hari ini sedang berceraian kami, ucap Selo menanyakan kabar Arsha. Sepertinya ia juga khawatir setelah Niki menghubunginya mencari keberadaannya. Arsha kecelakaan Selo, ia masuk ruang ICU. Apa Pak Roy tak menghubungi kamu? Ini beliau yang menanggung rumah sakit Arsha, ucap Bu Ismi. Pak Roy, tadi subuh sempat ada telepon dari Pak Roy, cuma gak keangkat mah. Apa mungkin dia ingin memberitahukan kabar itu? Tanya Selo balik. Iya mungkin Selo, kami ada di rumah sakit Husada Kasih. Kalau kamu ingin ke sini, Mama sangat bahagia, ucapnya. Kemudian telepon pun terputus. Sementara itu, Niki bergegas ke Jakarta untuk menjenguk suaminya juga. Ia mendapatkan kabar dari pihak kepolisian juga. 2 orang yang diberikan kabar yaitu ibu dan istrinya. Itu artinya memang Arsha lebih memilih Niki ketimbang Selo. Sebab kontak Selo sudah tidak tersimpan lagi di ponselnya. Selo ke rumah sakit bersama kedua orang tuanya setelah menghadiri persidangan. Pak Idrus dan Bu Indira turut prihatin atas kejadian yang menimpa Arsha. Makanya mereka hendak ikut menjenguknya. Selo tidak perlu izin pada Pak Roy sebab hari ini ia memang telah mengajukan cuti untuk sidang. Sidang awal sudah selesai, ditunda lagi minggu depan. Menurut pengacaranya, jika Arsha tidak pernah datang, itu lebih cepat dikabulkan oleh hakim. Selo berpikir sejenak, apa ini yang dinamakan takdir? Aku dipisahkan oleh alam semesta agar sidang berjalan dengan cepat. Entahlah, terkadang logika manusia tidak sampai ke arah sana. Tutur Selo bicara sendirian sambil melangkah pelan di belakang kedua orang tuanya. 2 jam kemudian, setibanya di rumah sakit, Selo dipeluk oleh Bu Ismi. Ia menangis sesenggukan. Begitulah cintanya orang tua. Meskipun anaknya berbuat kesalahan, rasa sayangnya takkan pernah ikut sirna bersama kesalahan itu. Selo, Bu Indira, Pak Idrus,
Terima kasih banyak atas kunjungannya, ucap Bu Ismi. Saya malu. Kalian masih tetap kesini meskipun Selo telah dikhianati. Tambahnya lagi. Ma, aku hanya cerai bukan berarti hubungan kemanusiaan juga hilang kan? Ujar Selo sangat bijaksana. Kemudian Selo menemui Arsha yang sedang terbaring lemah. Alat medis yang komplit hampir menutupi wajahnya yang tampak banyak lebam juga. Selo masuk dengan menggunakan pakaian steril sebagai syarat menjenguk pasien di ruang ICU. Mas, kamu cepat sadar ya, agar istrimu tidak menuduhku macam-macam, ucap Selo sambil menatap wajahnya. Aku memang benci kamu, Mas, tapi aku ingin kamu hidup. Aku ingin tahu sejauh mana hubungan kamu dan Niki nantinya. Tambahnya lagi. Selesai bicara dengan Arsha, Selo pun keluar dari ruang ICU. Kami pulang dulu ya Bu Ismi, Pak Lukman. Semoga Arsha cepat melewati masa kritisnya, ujar Bu Indira kepada Bu Ismi. Terima kasih banyak ya, kalian sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Saya sangat malu pada kalian, ungkapnya. Mereka bertiga pamit, lalu hendak pulang. Namun baru melangkah terlihat Niki baru saja datang. Ia tampak terlihat panik, namun Bu Ismi sangat membencinya. Jadi ia menghadang kedatangan Niki. Mah, bagaimana kondisi Mas Arsha? Kenapa bisa seperti ini, Mah? Tanya Niki cemas. Namun wajah Bu Ismi datar. Ia tidak menyukai Niki, jadi menyambutnya dengan tangan dilipat di atas dada. Mah, aku pamit ya, teriak Selo. Tunggu Selomita. Semalam kan aku tanya kamu, tapi kamu jawab tidak tahu. Sekarang kok ada di sini? Apa kamu sengaja menutupi ini? Kamu ingin balikan lagi kan sama Mas Arsha? Tanya Niki penuh emosi. Capek ngomong sama wanita bucin seperti kamu, cetus Selo. Kemudian Selo tak menghiraukan Niki. Ia tetap melangkah pergi dari rumah sakit. Sementara Niki, ia merayu mertuanya yang tak kunjung memberikan restu untuknya. Ia hanya merayu untuk diperbolehkan bertemu dengan suaminya Arsha. Saya harap kamu paham. Arsha tidak butuh kamu. Tinggalkan Arsha, celetuk Bu Ismi. Ia berucap sambil membentangkan tangannya seraya mengusir Niki. Ma, Mas Arsha telah memilihku. Itu artinya aku lebih baik dari Selomita, ujarnya seraya membela diri. Kamu merasa lebih baik? Mana ada orang yang lebih baik mendapatkan bekas orang? Apa nggak salah persepsi kamu, ha? Sentak Bu Ismi. Lalu Pak Lukman melerainya. Akhirnya Bu Ismi pun terlihat lebih tenang ketika Pak Lukman coba memisahkan mereka berdua. Kamu boleh masuk, silahkan, seru Pak Lukman. Niki senyum semeringah dan berterima kasih pada Pak Lukman tapi tidak kepada Bu Ismi. Kemudian ketika Niki hendak memakai baju untuk masuk ke ICU, ponselnya pun berdering. Ia mendapatkan telepon dari tetangganya di Jogja. Mbak Niki, halo Mbak, ucap Bu Kiki dengan suara tersengal-sengal. Ada apa Bu? Kok sepertinya panik? Tanya Niki. Ia juga jadi cemas setelah mendengar seperti apa suara kericuhan di seberang sana. Bu, kok ramai sekali kedengarannya? Ada apa ya? Cecar Niki.